Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BOME, teman-teman ya. Karena di update video yang terakhir ini kita bahas untuk Bitcoin, AVAX dan juga NIR gitu ya. Dan ada juga beberapa yang request BOME, jadi kita akan bahas BOME juga ya untuk di video kali ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang demen nonton ataupun mau melihat ya update dari AVAX dan NIR, bisa ditonton di video sebelumnya. Kita pantau dulu untuk Fear and Greed Index berada di level 55 netral ya, karena perlahan memang market ini mengalami penurunan ya. Mungkin balik lagi sama seperti yang saya sampaikan di video terakhir ya, kita memasuki minggu tenang istilahnya, karena tidak terlalu banyak news event. Dan lebih penting itu di minggu depan sebenarnya CPI-nya seperti apa gitu ya. Dan itu juga tergambar dari market nih yang perlahan-lahan memang mengalami penurunan. Berarti kan memang banyak pelaku pasar jual barang dulu, buang barang dulu, wait and see dulu, menunggu di minggu depan seperti apa gitu ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh rilis data di minggu depan. Kita juga bisa lihat dari Bitcoin ETF flow-nya. Ini per 7 Mei ya, institusi sudah mulai ngerem lagi nih belinya, terutama BlackRock nih, dia nggak beli lagi ya. Ini juga hal serupa terjadi nih ya pada tanggal 24 sampai 30 April nih. Kita bisa lihat ini BlackRock tidak melakukan pembelian, kemudian pelaku ataupun institusi yang lainnya ngerem atau bahkan ini jual ya, mulai jual-jual lagi. Jadi kalau ini terus yang terjadi sampai menjelang minggu depan ya, kemungkinan bisa aja terulang kembali siklus yang sama ini dari tanggal 24 sampai 30 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga dari bentar ya, ini BOMI, oke, ini Bitcoin ya. Dari tanggal 24 April sampai tanggal 30 ya. 24 April sampai tanggal 30. Nah, dari sini nih, teman-teman. Ya, kita bisa lihat dari 24 April ini ya sampai tanggal 30 ini overallnya turun, teman-teman. Kita bisa walaupun di tengah-tengahnya ya, ini by the way secara daily ini ada yang namanya candle hijau, tapi overall ya dari sini ya sampai di tanggal 30 sampai sini ini perlahan turun, teman-teman. Ya, akhirnya dari rebound kan. Jadi hal serupa bisa terjadi menjelang minggu depan, market perlahan dibawa turun dulu ya. Jadi masih sama kurang lebih analisa dari video sebelumnya, ditambah juga dengan gerak-gerik lah bisa dibilang ya dari institusi yang tergambar dari Bitcoin ETF flow datanya ya. Jadi kita berbicara data juga, nggak ngawang-ngawang, teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk perspektif dari liquidation heat map untuk si Bitcoin. Untuk bagian bawahnya ya, ini perlahan-lahan sudah dijebret ya. Terakhir kali ini kan ini udah nge-spike sampai 65.000 dolar gitu ya. Liquidation atasnya udah ke sikat nih. Bagian bawah perlahan dijemput nih ya. Kemudian di bagian bawahnya masih ada nih yang tebal juga nih, teman-teman ya. Kalau dilihat secara time frame lumayan besar ya, ini di sekitaran 60.900-an dolar ini ada nih tuh, tebal, teman-teman, garis kuning tebal. Jadi bisa aja soon or later kita lihat untuk market itu breakdown lagi, dimana kemarin kan support 60 berapa kemarin tuh, support di sekitar 63.000 dolar ya. 63.000 dolar itu cukup kuat, akhirnya jebol juga nih, grab likuiditas ya sampai sekarang ini sekitar 62.000 dolar dan udah ke-chief ya. Nih, potensi balik 62.000 dolar. Jadi memang saya bukan nakut-nakutin, cuman kita lihat juga ya dari liquidation heat map, kemudian dari Bitcoin ETF flow bagaimana, dan juga dari narasi yang sedang berjalan saat ini ya, news eventnya tentunya juga. Jadi kurang lebih kita bisa tahulah sedikit banyaknya gambaran dari market gitu ya. Jadi memang ketika apa yang kita sudah analisakan itu ternyata sesuai plan ya, setidaknya kita sudah sedia payung sebelum hujan, itu intinya. Oke, kita lihat dulu untuk secara weekly ya. Secara weekly kurang lebih sama. Ini kan dia testing nih ya terhadap EMA21 nih, time frame weekly. Kemudian dia mantul signifikan, and then next candle-nya lagi merah gitu ya. Jadi memang masih adanya chance ketika memang kita melihat nih pada pergerakan-pergerakan sebelumnya juga ya. Setelah testing pun ya, Bitcoin sempat testing lagi before dia mantul. Ini malah breakdown nih, teman-teman, malah breakdown sebelum dia mantul ya. Jadi masih adanya peluang minimal ya, minimal kita nggak ngomongin dia ke 50.000 atau 52.000 dolar deh, minimal dia hampiri lagi nih ketahanan strongnya
ya untuk dia tes lagi. Itu di sekitar berapa? Di sekitar 59 sampai 61 ribu dolar. Sekitar area itu kalau kita ngomongin weekly nih, time frame-nya cukup besar, at least dia untuk testing ke area situ. Ya before nanti mungkin kita melihat juga untuk reaksi dari rilis data CPI seperti apa, apakah memang positif atau malah negatif. Kalau negatif ya market bisa merah merona kembali. Ya, jadi itu concernnya saat ini untuk areanya secara weekly. Kita melihat juga dari dari pergerakan-pergerakan sebelumnya nih. Ya, jadi ketika dia udah mampu closing candle di atas, next candle-nya weekly loh by the way, bisa aja bikin tail candle ke bawah lagi sebelum dia benar-benar lanjut rally gitu ya. Jadi nge-grab likuiditas sekali lagi karena memang market ini perlahan-lahan fear sebelum dia going up lagi ya. Tentunya secara momentum kita bisa lihat ya, momentum yang ada di sini adalah waktu dia up, and then waktu dia koreksinya benar-benar korektif secara weekly. Jadi ketika memang by the time dia testing bahkan sampai 59 ribu dolar pun, ya kita lihat juga nih momentumnya itu masih strong, dikontrol sama bull. Ya sama seperti sebelumnya. Ya, sebentar nih coba. Oke, ini momentumnya ini strong. And then ini koreksinya itu korektif, even dia koreksi pun ya cuman sekedar bikin range before dia lanjut. Nah, hal serupa terjadi juga. Ya, before dia mungkin mendapatkan leg up-nya kembali yang mengejar ke sekitar 90 ribuan dolar. Oke. Jadi palingan itu untuk secara weekly by the kita secara daily. Untuk daily-nya ya masih sama, teman-teman. Ya seperti pembahasan sebelumnya. Ya. Jadi ketika dia ini jebol ya by the way, ini closing tadi pagi di 62.300 dolar, kemudian sekarang next candle hijau ya. Jadi masih adanya chance peluang ketika memang area ini udah di breakdown ya, di sekitar 63.000 ini di breakdown, dia visit lagi bawah nih sampai 61.000 sampai bahkan 59.000 dolar golden ratio dari Fibo before dia mendapatkan reaksi pemantulan kembali ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin harap bersabar, sekali lagi part of correction itu untuk kelanjutan kenaikan ya. Jadi saya juga berharap yang terbaik untuk market, tidak berharap down atau bagaimana lagi, minimal dia visit ke beberapa support terkuat sebelumnya aja untuk dia lanjut naik, either dia membuat tail candle seperti ini gitu ya. Yang intinya adalah untuk melanjutkan penguatannya kembali, naik mantul kencang lagi. Oke. Next kita bahas juga untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ya, 4 jam ini adalah pembahasan terakhir di video kemarin juga ya. Di sini ada saya bagikan juga untuk teman-teman sekalian ketika dia membuat range channel atau rising wedge juga breakdown dari sini ya, time frame 4 jamnya itu chance besar untuk lanjut turun, bahkan ngetes area box putih udah ke achieve ya 62.600 dolar sampai 62.900 dolar naik ya. Ini obstacle terdekat golden ratio plus juga zonasi ya. Ini saya tandain dengan box merah di sekitar 64.100 dolar. Harga atau price itu nyentuh area situ, bikin tail candle nih ya, 2 tail candle pada 7 Mei, akhirnya langsung dia cuma sekedar retest lanjut turun. Posisi ini adalah support sebelumnya nih, di flip menjadi resistance. Jadi ketika dari area sini udah breakdown, big possibility untuk seperti sebelumnya ya, turun breakdown, naik untuk retest before dia lanjut turun lagi ya, ngejar area lebih bawahnya lagi nih ya, di sekitar 61.500 dolar. Ini yang perlu diperhatikan, area itu jebol, maka next area target yang bisa kita pantau adalah next area demand bawah. Nah, di sini, teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini di sekitar 58.800 sampai 59.700-an dolar. Oke. Jadi yang nanya untuk si Bitcoin overall bagaimana? Ya overall memang dia terlihat perlahan turun tapi korektif. Ya hopefully memang ketika memang dia visit beberapa area itu sudah mendapatkan reaksi pemantulan yang signifikan kembali ya, menjelang untuk rilis data CPI di minggu depan. Kurang lebih seperti itu untuk intinya ya. Next ini untuk BOME ya. Untuk BOME sendiri kita sempat bahas juga terakhir kali ya, dia turun ya, adanya retracement terhadap EMA 21 time frame 4 jam, kemudian untuk lanjut turun ngejar next area demand bawah ya, kemudian dia grab likuiditas bagian bawah, kemudian lanjut mantul signifikan ya. Mantul signifikan pun masih ketahan nih area supply atas, kemudian terjadi yang namanya rejection kembali. Cuman overall yang kita bisa perhatikan adalah dia tidak create yang namanya lower low ya. Ini ada lowest sebelumnya, ini higher low, and then dimana potensi higher low-nya kembali. Nah ini untuk si BOME. Jadi at least strukturnya kita bisa lihat ataupun bisa kita gunakan sebuah trendline support. Nah untuk BOME ya. Jadi kalau secara daily kita mau lihat the bigger picture-nya seperti ini teman-teman.
Masih ada harapan nggak? Ada harapan cukup besar. Dia terbentuk seperti sebuah triangle pattern. Jadi minimal ya ketika memang harga itu turun lagi, adanya koreksi lagi ya, dia visit ke trendline support aja before dia mantul lagi tes ke area supply-nya. Ya di sekitar 0,012 sampai 12974 dolar lah untuk supply-nya. Untuk area support yang ini maybe di sekitar 0,0916, sekitar area itu. Ya, yang bisa diperhatikan untuk teman-teman. Minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Vivo juga dari swing high ke swing low, maka ya kita mendapatkan area. Pertama adalah memang area terdekat di sini. Ya, 0,5 0,6-nya di area ini terdekatnya. Ya, sebelumnya juga menjadi SNR untuk BOME. Itu di harga 0,0099 sampai 0,010517 dolar. Pas banget di area bawahnya. Ini coba saya highlight. Nah, dengan warna hijau, teman-teman. Retracement 0,7 plus juga adanya trendline support. Di sini adanya confluence of support ya untuk BOME. Jadi bisa diperhatikan di sekitar range berapa, 0,00909 sampai 0,009363 dolar. Ya, untuk BOME secara daily-nya. Itu yang bisa diperhatikan untuk BOME. Ya, yang nanyain BOME bagaimana? Ya, overall memang dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern bisa, ataupun teman-teman bisa tarik juga seperti ini. Nah, jadinya dia bergerak korektif seperti bergerak di dalam sebuah channel. Bisa juga. Ya, tinggal kita lihat reject dari atas ya dia akan visit lapis bawahnya, dan hopefully untuk dia melanjutkan penguatan atau pemantulannya kembali. Ya, jadi itu sekilas update untuk BOME, yang nanyain BOME bagaimana progresnya, dan juga untuk si Bitcoin. Semoga bisa cukup jelas. Jangan lupa analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.